Hey yo, what's up guys? Salam jas merah. Dalam video kali ini kita akan membahas seputar negara Islam Indonesia atau pemberontakan DITII. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong klik tombol subscribe dulu ya guys, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi kepada kalian semua. Langsung saja kita mulai videonya. Check it. NII atau Negara Islam Indonesia adalah negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII dikenal juga sebagai Darul Islam atau DI yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo ini tentunya berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah diproklamasikan dengan dasar Pancasilanya. NII tidak menghendaki ideologi lain selain penegakan syariat Islam. Kartosuwiryo kemudian membentuk kesatuan tentara yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia atau TII. Tentara Islam Indonesia ini terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang. Dengan terbentuknya Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dengan leluasa melancarkan berbagai aksi propaganda seputar negara Islam Indonesianya maupun aksi-aksi teror di sekitar Jawa Barat. Pertanyaannya, kemanakah TNI ketika Tentara Islam Indonesia ini melancarkan segala macam aksinya? Setelah perjanjian Renville 1947, TNI diharuskan meninggalkan wilayah Jawa Barat. Kemudian, divisi Siliwangi yang berkuasa di Jawa Barat harus menepi hingga ke Jawa Tengah, sehingga membuat wilayah Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan militer. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia dan menyebarkan pengaruh NII di sekitar Jawa Barat. Tentara Islam Indonesia banyak melakukan aksi teror terhadap warga yang anti DITII. Banyak juga warga yang dibunuh oleh Tentara Islam Indonesia ini. Kekuatan Tentara Islam Indonesia di tahun 1950 semakin meningkat, bahkan hampir setara dengan Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya terjadilah bentrokan antara TNI dengan DITII. Selama peperangan, pasukan DITII banyak bergerilya di sekitar hutan-hutan Jawa Barat. Bentrokan antara TNI dan TII berjalan sengit dan berdampak sangat buruk bagi rakyat Jawa Barat. Dalam aksinya, Tentara Islam Indonesia banyak melakukan perampasan harta benda milik warga guna mencukupi kebutuhan hidup mereka selama bergerilya. Hal ini tentunya membuat dukungan rakyat terhadap NII Kartosuwiryo berkurang. Mayoritas warga Jawa Barat memilih untuk mendukung Republik Indonesia dan membantu TNI menumpas pemberontakan DITII. Pemberontakan serupa juga terjadi di 4 daerah lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, Komandan Hizbullah Jawa Tengah, Amir Fattah, menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo pada tanggal 23 Agustus 1949. Kekosongan kekuasaan militer di daerah Brebes, Tegal, dan Kebumen membuat tentara Hizbullah Amir Fattah leluasa melancarkan aksi propagandanya. Pemberontakan DITII juga meluas hingga Kalimantan Selatan. Pemimpinnya adalah Ibnu Hajar yang sebelumnya mendirikan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar sebenarnya adalah mantan Letnan II Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ibnu Hajar bersama rekan-rekannya kemudian mendirikan KRYT karena kekecewaan penataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kalimantan Selatan pasca kemerdekaan. Dengan cepat kesatuan yang dibentuk Ibnu Hajar menjadi besar dan melakukan aksi penyerangan terhadap TNI. Ibnu Hajar kemudian menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo, tepatnya pada Oktober 1950.
Di Sulawesi Selatan, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini diawali oleh penolakan pemerintah terhadap masuknya kesatuan gerilya yang dipimpin oleh Kahar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi Kahar Muzakar. Menurut Kahar Muzakar dan rekan-rekannya, mereka telah berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, Kahar memilih jalan memberontak terhadap pemerintah dan memutuskan bergabung dengan Kartosuwiryo pada Agustus 1953. Saudara-saudara, saya Abdul Kahar Muzakar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat di daerah Kombat 1, ialah Komando Basis Jihad Lompo Batang seperti berikut. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak pikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergaulan hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral, kehidupan rohani. Kesatuan gerilya Kahar Muzakar ini kemudian bergerilya ke hutan-hutan. Kelihayan mereka dalam bergerilya sangat menyulitkan Tentara Nasional Indonesia dalam penumpasannya. Di Serambi, Mekah, Aceh, juga terjadi pemberontakan DITI. Dimulai pada 20 September 1953 dengan pernyataan proklamasi berdirinya NII oleh Daud Bereh. Dalam proklamasi tersebut, Daud Bereh menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari NII. Hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan mayoritas rakyat Aceh terhadap penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah setingkat karesidenan di bawah naungan Provinsi Sumatera Utara. Daud Bereh bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh terkemuka Aceh. Beliau adalah gubernur militer Aceh yang juga menjadi ulama yang terpandang di Aceh. Rasa kekecewaannya terhadap sikap pemerintah RI yang membuat Daud Bereh memimpin Aceh untuk melakukan pemberontakan dan melepaskan diri dari NKRI, dan akhirnya bergabung dengan NII Kartosuwiryo karena kesamaan visi. Meluasnya pemberontakan DITI membuat pemerintah Republik Indonesia cukup dibuat pusing. Akhirnya pemerintah melakukan berbagai operasi militer untuk menumpas DITI di berbagai daerah. Masifnya pemberontakan DITI yang terjadi di 5 daerah di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam. Untuk menyelesaikan permasalahan tentang ancaman disintegrasi bangsa ini, pemerintah menempuh berbagai cara seperti diplomasi hingga operasi militer. Berikut ini adalah upaya penyelesaian pemberontakan DITI di 5 daerah. Di Jawa Tengah, pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas kekuatan DITI. Operasi militer diawali dengan pembentukan pasukan khusus, yaitu pasukan Banteng Riders pada 23 Maret 1953 yang dibentuk oleh Letkol Ahmad Yani. Banteng Riders kemudian mengadakan operasi gerakan Banteng Negara untuk menumpas kekuatan DITI di Jawa Tengah. Kekuatan DITI Jawa Tengah dapat dihancurkan pada 1954. Pemberontakan yang dilakukan DITI di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari rakyat Jawa Tengah membuat perlawanan Amir Fattah dan kawan-kawannya dapat dengan mudah diatasi oleh TNI. Upaya penumpasan juga dilakukan di daerah Kalimantan Selatan. Upaya penumpasan ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama, pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar dan kesatuannya untuk menyerah secara damai. Namun upaya ini gagal. Ibnu Hajar malah memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh persenjataan guna memperkuat pasukannya.
Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia yang geram akan tindakan Ibnu Hajar segera memperlakukan operasi militer. Operasi militer ini berhasil menghancurkan kekuatan DITI di Kalimantan Selatan, tepatnya pada 1959. Kekuatan pasukan pimpinan Ibnu Hajar tidak sebanding dengan kekuatan TNI. TNI mampu menggempur pasukan Ibnu Hajar dan pada akhirnya Ibnu Hajar beserta kelompoknya secara resmi menyerah pada 1963. Ibnu Hajar harus mempertanggungjawabkan tindakannya di mahkamah militer. Setelah diadili oleh mahkamah militer, Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965. Jawa Barat merupakan pusat kekuatan negara Islam Indonesia, di mana Jawa Barat adalah daerah teritorial milik Kartosuwiryo yang merupakan imam besar DITI. Pemberontakan ini pada awalnya sulit untuk dipadamkan karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu adanya semangat jihad yang dikobarkan Kartosuwiryo dan para pengikutnya, turut mempengaruhi keberpihakan warga sekitar terhadap gerakan ini. Sementara faktor lain adalah kehebatan gerilya pasukan Kartosuwiryo di hutan-hutan Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah Indonesia terpecah fokusnya juga untuk menghadapi pasukan-pasukan Belanda. Pada awalnya, pemerintah Republik Indonesia berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai. Pemerintah membentuk komite yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Maka ditempuhlah operasi militer yang dinamakan Operasi Baratayuda, atau biasa dikenal juga dengan Operasi Pagar Betis. Operasi Pagar Betis merupakan kolaborasi antara TNI dengan masyarakat. Pemerintah Indonesia mulai melakukan operasi penumpasan DITI di Jawa Barat pada 1960 melalui operasi Pagar Betis ini. TNI meminta dukungan rakyat setempat untuk mengepung tempat persembunyian Kartosuwiryo. Tujuan taktik ini adalah mempersempit ruang gerak DITI. Akhirnya DITI di Jawa Barat berakhir ketika Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962 di daerah Gunung Geber, Jawa Barat. Imam besar negara Islam Indonesia ini kemudian dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu pada 5 September 1962. Dalam menghadapi pemberontakan DITI di Aceh, pada awalnya pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata. Namun selanjutnya atas inisiatif Kolonel Muhammad Yasin yang menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Iskandar Muda mengusulkan agar diadakan musyawarah. Pada tanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Sehingga pemberontakan DITI di Aceh dapat dipadamkan. Kemudian pemerintah pusat berusaha untuk mengatasi pemberontakan yang dipimpin oleh Daud Berhini dengan memberikan kembali status daerah istimewa bagi Aceh dengan hak-hak otonomi yang luas. Akhirnya pemberontakan DITI di Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan merupakan pemberontakan DITI terlama dan sangat menyulitkan dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh faktor Kahar Muzakar dan pasukannya yang merupakan pejuang, serta gerilyawan-gerilyawan yang handal yang telah bertahun-tahun memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bergerilya maupun angkat senjata melawan Belanda. Medan gerilya Sulawesi Selatan telah dikuasai benar-benar seluk-beluknya oleh kelompok Kahar Muzakar ini. Selain itu, kelompok Kahar Muzakar memanfaatkan primordialisme atau rasa kesukuan untuk menghalangi operasi penumpasan dari pemerintah pusat. Kahar dan pasukannya mempengaruhi suku Bugis Makassar untuk mendukung jihadnya. Operasi penumpasan dimulai pada 29 Februari 1960 dengan nama Operasi Tumpas. Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menumpas pemberontakan DITI Kahar Muzakar ini dan harus memakan waktu kurang lebih 5 tahun untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Akhirnya pada 2 Februari 1965,
Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh TNI dalam sebuah baku tembak di hutan-hutan Sulawesi Selatan. Dengan bantuan rakyat seluruh daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan juga rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tugas ini dapat diselesaikan dengan tertembaknya mati Kahar Muzakar pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Dengan selesainya operasi militer menumpas Kahar Muzakar, maka pemberontakan DITI di 5 daerah telah berhasil dipadamkan. Pemerintah kemudian memberi pengampunan bagi para pengikut atau simpatisan NII yang bersedia kembali ke pangkuan NKRI. Demikianlah pembahasan seputar DITI dan penumpasannya. Beruntung bagi negara kita yang terancam terpisah-pisah, namun mampu menyelesaikan permasalahan di masa lalu dengan jalan terbaik. Mari kita renungi berbagai permasalahan di masa lalu sebagai evaluasi diri untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.